Selamat pagi Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Perkenalkan nama saya Devin Boy Paiturnip dan pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan proses manajemen bisnis arsitektur pada biro arsitektur di Indonesia, yang dimana studi kasusnya kali ini adalah Biro A. Gitu. Nah, kemudian ini merupakan daftar isinya dan saya akan langsung lanjut ke pendahuluan. Jadi latar belakangnya adalah di mana pertama dari segi praktik dan bisnis, arsitektur itu bukan hanya kemampuan merancang, namun juga mengelola biro sebagai entitas profesional dan bisnis yang berkelanjutan. Kemudian pada konteks Indonesia, itu biro arsitektur Indonesia beroperasi dalam lanskap beragam dari skala kecil hingga besar, dan juga tantangan standarisasi, fee, serta SDM. Kemudian urgensi kajian, di mana tanpa manajemen yang kuat, kemampuan desain unggul pun tidak cukup menjamin kelangsungan biro dalam jangka yang panjang. Dan untuk objek studi sendiri, pada kali ini Biro A dipilih karena model bisnis yang distintif, rekam jejak lintas tipologi, serta keterbukaan dalam berbagai pengalaman manajerial. Kemudian rumusan makanan dan tujuan kajian, di mana rumusan masalahnya adalah bagaimana model bisnis dan strategi layanan yang dijalankan oleh biro, kemudian bagaimana pengelolaan SDM, proyek, dan juga keuangan biro, kemudian apa keunggulan kompetitif dan juga tantangan utama biro, serta bagaimana rekomendasi pengembangan yang relevan dan juga aplikatif. Dan untuk tujuan kajian pada kali ini adalah memahami model bisnis, kemudian menganalisis sistem SDM, proyek, dan juga keuangan secara komprehensif, kemudian mengidentifikasi keunggulan, tantangan, dan lesson learned, kemudian merumuskan rekomendasi pengembangan yang aplikatif. Dan kemudian ini merupakan bab 2-nya adalah tinjauan literatur, di mana di kerangka teori kajian kita ini mengambil dari segi manajemen bisnis arsitektur, manajemen SDM profesional, pemasaran jasa arsitektur, bisnis model kanvas, manajemen proyek, inovasi, dan juga BIM. Dan untuk bab 3, metode kajiannya kita kali ini adalah pendekatan kualitatif, di mana studi kasus, deskriptif, dan analisis. Dan untuk objeknya sendiri itu adalah Biro A, dan juga untuk pengumpulan data, saya juga melakukan wawancara pada Biro A. Nah, untuk profil Biro Arsitektur, ini merupakan gambaran umum dari Biro A ya. Jadi itu berdiri pada awal tahun 2000-an, kemudian berlokasi di salah satu kota di Jawa Barat, kemudian berskala menengah. Pendirinya adalah arsitek profesional dengan latar belakang akademik dan aktif sebagai praktisi dan juga pengajar. Kemudian model bisnisnya adalah service oriented architecture practice, kemudian tipologinya adalah multi tipologi seperti hunian, komersial, kesehatan, pendidikan, BUMN, dan juga pemerintah. Kemudian dan keistimewaannya pada biro ini adalah basis klien yang berulang atau repetitif klien, dan kemudian networking akademiknya kuat, tahan krisis selama lebih dari 2 dekade. Ini merupakan visi misi dan positioning yang secara tersirat saya sampaikan ya. Dari visinya sendiri adalah menjadi firma arsitektur yang profesional, adaptif, dan berkelanjutan dengan mengedepankan kualitas layanan kepada klien. Dan misinya ini adalah memberikan layanan arsitektur komprehensif dan layanan lintas tipologi proyek. Kemudian membangun hubungan klien jangka panjang berbasis kepercayaan dan juga konsistensi. Kemudian menjaga keberlanjutan organisasi dengan manajemen risiko yang prudent dan adaptif, dan juga berkontribusi aktif pada dunia pendidikan arsitektur melalui keterlibatan akademik. Dan ini merupakan bab 5, yaitu analisis manajemen bisnis. Dan secara model bisnis dan strategi layanan, pada biro kali ini itu secara customer segment, itu kliennya itu klien swasta yang berulang dan repetitif klien gitu ya. Kemudian BUMN itu pada saat pasca pandemi, kemudian institusi pendidikan dan juga kesehatan. Nah, pada value proposition, di mana layanan responsif, fleksibel lintas tipologi, dan berbasis kepercayaan dan kepuasan klien jangka panjang. Maaf. Kemudian untuk channels-nya sendiri itu referral organik dari klien, jaringan akademik, dan tidak ada kampanye pemasaran yang aktif gitu. Kemudian customer relationships, itu secara personal jangka panjang ya. Kemudian revenue streams, di mana fee design per proyek, key resource pada tim arsitek yang berpengalaman, jaringan akademik, dan juga reputasi dan kepercayaan klien. Nah, untuk key actives-nya sendiri, itu perancangan arsitektur lintas tipologi, kemudian key partnership, di mana emiter konsultan eksternal seperti struktur, MEP, dan juga interior, dan juga
kolaborasi pengganti ekspansi staff, dan juga cost structure di mana itu merupakan gaji staff, biaya operasional kantor, biaya proyek per milestone. Dan ini merupakan segmentasi pasar dan penetapan fee di mana pertama dari segi segmentasi pasar biro A itu menggunakan klien swasta yang berulang atau repetitif klien gitu ya. Jadi basis utama, jadi suatu klien itu dapat menghasilkan proyek hunian, kantor hingga rumah sakit secara berkelanjutan gitu. Kemudian dari BUMN dan pemerintah dan juga institusi pendidikan. Nah untuk penetapan fee-nya itu acuannya adalah buku merah IAI sebagai kerangka dasar dan metodenya itu persen nilai konstruksi atau lamsam atau time base gitu, dan itu disesuaikan per proyeknya. Untuk personalisasinya itu tiap klien itu memiliki fee yang berbeda sesuai dengan riwayat relasi. Kemudian resikonya adalah variabilitas fee berpotensi itu menimbulkan inkonsistensi standar pendapatan dari biro. Nah untuk struktur organisasi dan manajemen SDM, secara rekrutmen itu selektif ya, dan diprioritaskan dari ex magang atau kolaborator yang sudah mengalami budaya biro. Kemudian skala staff itu sengaja dibatasi biar tidak agresif gitu, sehingga dapat berisiko saat krisis kemungkinannya. Kemudian pada program magang itu sangat terbuka, jadi mahasiswa itu mengalami realita praktik. Namun untuk program magang ini masih bersifat informal tanpa panduan terstruktur. Kemudian keterlibatan akademik, di mana senior aktif itu mengajar di institusi yang bergengsi, dan secara fungsi ganda itu pengembangan profesi dan rekrutmen pipeline informal. Untuk budaya kerjanya itu berbasis kepercayaan dan passion, dan tantangannya adalah key person dependency, ketiadaan sistem mentoring formal, resiko brain drain jika staff senior pensiun atau pindah. Nah untuk manajemen proyek dan operasional, jadi tahapannya seperti ini: konsultasi awal, kemudian prarancangan, kemudian pengembangan rancangan, kemudian lanjut ke gambar kerja, dan hingga di akhir pengawasan konstruksi. Untuk kondisi informal, tidak ada platform manajemen proyek digital. Untuk proyek paralel, biro mengelola beberapa proyek secara bersamaan, dan untuk posisi terhadap BIM, proyek ini pendekatan hibrida CAD dan BIM, dan belum beralih penuh karena ada kendala integrasi lintas divisi, investasi hardware, dan juga sinkronisasi konsultan engineering. Untuk kekuatan operasional sendiri, itu adaptabilitas lintas tipologi, dan kemampuan belajar yang cepat terhadap jenis proyek yang baru, dan loyalitas tim yang mendukung fleksibilitas operasional. Kemudian manajemen keuangan dan cash flow, di mana penetapan fee ini bersifat fleksibel dan terpersonalisasi tergantung klien-kliennya gitu ya. Kemudian penganggaran proyek itu terstruktur per proyek dan dilakukan sejak tahap penawaran. Untuk cash flow-nya sendiri itu cross project balancing, dan proyek itu dengan pembayaran lancar menutupi kebutuhan proyek yang mengalami keterlambatan bayar. Jadi jika ada proyek A yang mengalami keterlambatan bayar, jadi ada proyek B yang bisa mengisi penganggaran dalam biro tersebut. Kemudian manajemen risiko itu konservatif, berbasis krisis, jadi seleksi proyek, kolaborasi dan dia itu bersifat kolaborasi daripada ekspansi staff dan diversifikasi segmen pasca pandemi. Kemudian pemasaran dan relasi klien, di mana di biro ini urutannya seperti ini: klien lama itu puas ya, kemudian dia referral, kemudian klien baru, dan juga hingga nanti akhirnya dia melakukan repeat order. Nah untuk kekuatannya sendiri, pemasaran berbasis referral organik dan reputasi. Kemudian kerentanannya itu adalah tanpa portofolio digital yang aktif, jadi biro itu tidak menjangkau calon klien di luar jaringan referral yang ada, terutama segmen korporasi dan juga pemerintah. Dan juga tidak ada CRM, jadi pengelolaan relasi klien itu bergantung pada memori personal pimpinan. Nah, kemudian ini merupakan inovasi dan pengembangan biro, di mana pada area implementasi BIM, status saat ini di biro tersebut adalah dalam evaluasi, dan kesiapan biro itu belum siap karena ada kendala integrasi lintas divisi dan juga hardware yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian portofolio digital itu minimal dan cenderung tidak aktif. Kemudian manajemen proyek digital itu komunikasi informal saja. Kemudian kolaborasi eksternal itu sudah berjalan, dan
perlu formalisasi sistem dan kontrak kolaborasi. Kemudian pengembangan SDM itu informal dan magang, informal seperti magang dan mengajar, dan kesiapan bironya itu adalah perlu formalisasi panduan magang dan program mentoring. Nah, ini merupakan keterkaitan antar elemen. Jadi Biro A itu menggunakan service oriented ya. Jadi dalam service oriented ini ada 6 elemen, yaitu model bisnis organik, kemudian SDM dan passion, proyek adaptif, keuangan konservatif, pemasaran referral, dan juga inovasi incremental. Maaf. Nah, ini bab 6 merupakan keunggulan dan tantangan dan juga lesson learned, di mana keunggulan kompetitif Biro A itu konsistensi filosofi, kemudian berbasis klien loyal, adaptabilitas tipologi, modal sosial akademik, ketahanan terhadap krisis, karena biro ini sudah mengalami krisis 98 dan pandemi, kemudian juga kolaborasi fleksibel. Ini merupakan tantangan utama Biro A, di mana independensi, jadi operasional sangat bergantung pada pimpinan dan juga aspek senior. Kemudian kesenjangan digitalisasi, itu belum ada BIM secara penuh. Kemudian keterbatasan skalabilitas, itu model layanan personal dengan skala staff terbatas menciptakan sini pertumbuhan pendapatan yang nyata. Dan kemudian kerentanan cash flow, di mana first project blessing itu rentan jika beberapa proyek serentak mengalami keterlambatan pembayaran dari klien. Dan juga regenerasi kepemimpinan, di mana mayoritas arsitek senior berusaha matang, rencana suksesi kepemimpinan dan transfer pengetahuan institusional belum tersedia. Nah, kemudian analisis SWOT. Jadi selanjutnya itu adalah konsistensi filosofi, kemudian basis klien yang berulang terhadap klien, kemudian jaringan akademik yang erat, kemudian tim berpengalaman lintas tipologi proyek, kemudian ketahanan terbukti dalam menghadapi krisis. Nah, weakness-nya adalah ketergantungan tinggi pada individu kunci atau key person dependency, kemudian tidak ada sistem CRM, portofolio digital masih belum terkelola aktif, kemudian belum ada implementasi BIM yang penuh, dan juga program magang itu masih berbentuk informal. Untuk opportunity-nya sendiri, itu pertemuan pasar proyek BUMN pasca pandemi, kemudian meningkatnya permintaan fasilitas kesehatan, ekspansi digital marketing, formalisasi kolaborasi, pengembangan program magang, dan juga alumni. Untuk threats-nya sendiri, itu persaingan dari biro digital native yang sudah lebih maju, kemudian risiko teknologi lag jika transisi BIM itu terlambat, kemudian referral organik membatasi pertumbuhan basis klien baru, kerentanan cash flow dari keterlambatan pembayaran, dan juga resiko brain drain jika staff senior pensiun atau pindah. Nah, untuk lesson learn-nya sendiri, yang pertama adalah konsistensi filosofi merupakan fondasi berkelanjutan, di mana biro dengan position yang jelas tahan terhadap guncangan pasar, dan kejelasan filosofi mengarahkan setiap keputusan strategis dan menciptakan kepercayaan klien jangka panjang. Kemudian yang kedua adalah kualitas relasi, itu lebih dari kuantitas klien baru, di mana investasi pada kepuasan klien yang ada menghasilkan return yang lebih tinggi, dan customer lifetime value clients ya jauh melampaui biaya akuisisi klien baru. Untuk ketiga, itu merupakan skala bukan tujuan, melainkan keberlanjutan adalah prioritas, di mana biro yang tumbuh terlalu cepat tanpa fondasi manajemen yang kuat lebih rentan krisis. Kemudian keempat adalah kolaborasi eksternal sebagai mekanisme skalabilitas, di mana model kolaborasi dengan mitra eksternal seperti mengganti penambahan staf tetap, kemudian memungkinkan biro merespons fluktuasi permintaan tanpa beban biaya tetap permanen. Dan yang terakhir adalah formalisasi sistem semakin kritis seiring pertumbuhan, di mana sistem informal yang efektif di fase awal akan menjadi hambatan di fase yang matang. Nah, ini merupakan rekomendasi bab 7, rekomendasi pengembangan, di mana untuk jadi rekomendasinya di jangka pendek, menengah, dan juga panjang. Untuk jangka pendeknya dari sekarang sampai 1 tahun ke depan, yaitu melakukan portofolio digital, panduan magang, manajemen proyek, serta standarisasi fee. Kemudian untuk jangka menengah 1 hingga 3 tahun mendatang, yaitu roadmap BIM, kemudian sistem CRM, program SDM internal, dan juga diversifikasi klien. Jadi ini merupakan rekomendasi jangka panjang dari 3 hingga 5 tahun ke depan, di mana ada perencanaan suksesi kepemimpinan, formalisasi ekosistem kolaborasi, pengembangan layanan bernilai tambah, dan juga penguatan identitas merek. Gitu. Nah, untuk penutupnya adalah sebagai penutup,